Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berita tentang Nabi Zulkifli yang dikaitkan dengan Buddha menjadi topik dalam video viral bahkan di channel Islam populer. Di akhir video, kita akan menjelaskan Nabi Zulkifli yang dikaitkan dengan adanya Buddha. Sebelum melanjutkan ke videonya, kita lihat cuplikan dulu video tentang Nabi Zulkifli yang disebutkan sebagai Buddha, channel Islam populer. Sahabat beriman, sebagai orang beriman, tentu kita sangat meyakini kalau Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Walaupun namanya tidak sementereng Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Daud, ataupun Muhammad, dan kisah-kisahnya juga tak seviral yang lain. Tapi Nabi Zulkifli tetap disebutkan di dalam Al-Quran. Dan berbicara soal Nabi Zulkifli, jelas akan selalu menjadi pembahasan menarik. Pasalnya, meskipun diakui sebagai nabi, namun ada juga sebagian kalangan yang percaya kalau ia adalah Buddha. Benarkah Nabi Zulkifli adalah Buddha? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Dari sekian banyak nabi yang diutus ke muka bumi, nama Nabi Zulkifli mungkin tak begitu populer ketimbang nabi-nabi yang lain. Meskipun ia termasuk salah satu di antara 25 nabi yang wajib diketahui. Hal ini bisa dikatakan wajar, sebab kisah mengenai Nabi Zulkifli tidak diceritakan secara jelas di dalam Al-Quran. Hanya nama dan sifatnya saja yang disebutkan. Itu pun cuma 2 kali, yakni pada surah Al-Anbiya dan Syad. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 85 hingga 86. Dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Al-Quran Surah Syad ayat 48. Yang menarik dari ayat ini, karena Allah menggambarkan Nabi Zulkifli sebagai orang sabar, soleh, dan paling baik. Pernyataan Allah ini jelas bukan tanpa alasan, sebab Nabi Zulkifli sendiri memang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dicatat dalam lembar sejarah, Nabi Zulkifli pernah diuji dengan kekuasaan dan merasakan bagaimana beratnya menjadi seorang raja, sekaligus mengemban tugas sebagai nabi. Saat menjadi raja, Nabi Zulkifli memang dikenal sebagai pemimpin yang jujur, adil, amanah, dan bijaksana. Ia lebih mementingkan kehidupan rakyatnya ketimbang diri dan keluarganya sendiri. Ia pun tak pernah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepemimpinannya, dan selalu memastikan kebutuhan rakyatnya terpenuhi secara adil tanpa memandang golongan. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pemimpin yang teguh, selalu memenuhi janji dan sabar dalam menghadapi setiap masalah. Untuk cerita mengenai kesabaran, ada satu kisah menarik yang patut dijadikan pembelajaran. Kisah tersebut menceritakan tentang iblis yang ingin membuat Nabi Zulkifli gagal dalam mengemban tugasnya sebagai raja. Sebagaimana dikisahkan, pada suatu hari, iblis menyuruh setan untuk datang ke rumah Nabi Zulkifli dengan tujuan untuk mengganggu dan menggoyahkan kesabaran sang raja. Setan suruhan itu pun mendatangi rumah raja, tapi dengan wujud lelaki tua. Saat menemui raja, lelaki tua itu mengaku sebagai seorang musafir yang baru saja dirampok oleh orang jahat. Dengan rasa iba, raja pun menerima dan memintanya untuk kembali keesokan harinya. Namun pada keesokan harinya, lelaki tua itu tak kunjung datang. Padahal Nabi Zulkifli telah meluangkan waktu dan siap membantu setan yang menyamar tersebut. Setelah lama menunggu, raja pun mengantuk dan bergegas ke tempat tidur untuk istirahat. Tapi sebelum istirahat, raja sempat berpesan kepada keluarganya agar tidak mengizinkan orang lain masuk untuk menemuinya. Mengetahui hal tersebut, setan pun datang lagi dengan wujud yang sama. Awalnya, ia berupaya masuk dengan izin, namun permintaannya ditolak. Tidak terima dengan penolakan tersebut, lelaki tua itu pun masuk melalui dinding rumah raja tanpa diketahui seisi rumah. Kemudian ia membangunkan raja yang sedang tertidur pulas. Seraya berkata, "Lihatlah, dari mana aku datang." Menyadari hal ini, raja pun langsung berkata, "Kau musuh Allah." Lelaki tua itu menjawab, "Ya, benar, kau telah membuatku putus asa." Singkat cerita, lelaki tua itu pun akhirnya menyerah dan mengaku bahwa ia hanya disuruh oleh iblis untuk memprovokasi sang raja. Namun bukannya terpancing dan marah, raja malah memilih untuk bersabar.
Cerita mengenai Nabi Zulkifli memang selalu identik dengan kisah-kisah kesabaran. Makanya Allah sampai tak ragu memujinya dengan sebutan tersebut. Meskipun di sisi lain harus diakui kalau Nabi Zulkifli bukan satu-satunya Nabi yang mendapatkan predikat demikian. Tentu ada nama lain seperti Nabi Isa, Idris, Ayub, Nuh, bahkan Nabi Muhammad. Tapi di luar dari konteks ini, ada satu hal menarik bila membahas tentang Nabi Zulkifli, yakni adanya dugaan yang menganggap bahwa Nabi Zulkifli bukanlah seorang nabi, melainkan hanya orang soleh dan penguasa adil yang dimuliakan. Dan lebih menariknya lagi, karena ada pula yang meyakini kalau Nabi Zulkifli itu adalah Buddha. Meski sebelum mengulas hal ini, perlu kita lihat dulu siapa sebenarnya Nabi Zulkifli. Karena menurut catatan sejarah, Zulkifli bukanlah nama asli, melainkan sebuah julukan yang disematkan kepadanya oleh seorang raja yang hidup di zamannya. Awalnya, Nabi Zulkifli bernama Bashar, namun diganti sesaat setelah ia berhasil menyelesaikan amanah raja untuk berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan sabar menahan amarah. Yang mana pada waktu itu, sang raja sedang mencari seseorang yang layak menggantikan dirinya untuk menjadi raja. Dan pemuda bernama Bashar adalah satu-satunya orang yang sanggup memegang amanah tersebut. Maka semenjak saat itulah, nama Zulkifli pun melekat padanya. Lantas mengapa Nabi Zulkifli sampai dikaitkan dengan Buddha? Sebelum menjawab pertanyaan ini, penting kiranya terlebih dahulu kita mengenali Buddha menurut pandangan kaum Buddhis. Sebagaimana disebutkan, Buddha bukanlah sosok Tuhan yang disembah, melainkan orang suci yang telah memperoleh pencerahan batin secara sempurna. Ia juga tidak bersifat tunggal. Dengan kata lain, Buddha bukan cuma satu, tapi jumlahnya ada banyak. Secara peran, Buddha pun layaknya seorang nabi dalam agama samawi, karena ia hadir untuk membimbing dan menuntun jalan kepada umat manusia. Setidaknya, kaum Buddhis mengakui adanya 28 Buddha dalam keyakinan mereka. Salah satunya yakni Siddhartha Gautama, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Buddha Gautama. Siddhartha Gautama inilah yang kemudian diidentikan dengan Nabi Zulkifli oleh sebagian kalangan. Mereka menduga kalau nama Zulkifli tak lain adalah sebutan dari Kapilavastu, yaitu nama tempat di mana Buddha Gautama itu dilahirkan. Lebih jauh lagi, persamaan ini coba dikaitkan dengan keterangan yang tertulis di dalam Al-Quran. Sebagaimana berikut ini. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran, Surah At-Tin, ayat 1 hingga 4. Di sini, buah tin dianggap sebagai pohon bodhi yang diyakini menjadi tempat di mana Buddha Gautama mencapai pencerahan sempurna melalui proses semedi. Adapun buah zaitun, Bukit Sinai, dan kota Mekah masing-masing dihubungkan kepada Nabi Isa, Musa, serta Muhammad. Terlepas dari adanya anggapan soal Nabi Zulkifli yang diklaim sebagai Buddha, yang pastinya Nabi Zulkifli adalah seorang Muslim. Karena dalam sejarah kenabian, tak satupun Nabi yang diutus dari Adam sampai Muhammad yang tidak menyerukan ajaran Islam. Semuanya mengajarkan nilai yang sama, yakni menyembah dan berserah diri kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perbedaan mereka hanya pada ranah syariat saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, berserah dirilah." Dia menjawab, "Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam." Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya." Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 131 hingga 133. Dalam hadis juga disebutkan, para nabi bagaikan saudara seayah, agama mereka satu, yaitu agama Islam, dan ibu-ibu, syariat-syariat mereka berbeda-beda. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Sahabat beriman, adakah di antara kalian yang punya bukti lain kalau Nabi Zulkifli adalah Buddha? Itulah cuplikan video yang membahas tentang Nabi Zulkifli yang dikaitkan sebagai Buddha.
Membahas tentang Nabi Zulkifli yang diberitakan sebagai Buddha, kita landaskan pada ayat dalam Al-Quran yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat beriman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.